Halo kawan Ego, selamat datang di podcast Siber, diskusi bersama Direktorat Laib. Kembali lagi dengan saya Yesa yang akan menemani Anda dalam sesi podcast kali ini. Dan pada episode kali ini kita kembali berdiskusi dan berbincang bersama Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Laib dari Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Bambang Dwi Anggono. Halo Pak. Halo, selamat. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, dengan topik yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya dan serunya dari episode sebelumnya gitu ya. Nah, oke, Pak Ibeng, senang berjumpa kembali Pak. Senang juga. Oke, nah kita kali ini gitu ya bakal kalau yang kemarin episode kemarin kita berbincang mengenai Laib itu sendiri gitu ya, tentang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Kita mengulik-ngulik tentang Laib itu. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai PDN ini, yaitu Pusat Data Nasional. Nah, kalau ngomongin soal industri digital itu pasti teringat banget dengan pandemi COVID-19 gitu ya. Awal di mana kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya digitalisasi. Nah, semua hal yang dilakukan secara konvensional juga mulai diubah menjadi ke digital itu sendiri gitu ya, termasuk dari pelayanan publik. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah bahkan ya teman-teman, menurut data yang kami miliki nih kawan Egov di tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 215,62 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Dan hal ini menunjukkan bahwa internet sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari warga plus 62 ini. Nah, sekarang semua jadi lebih mudah didapatkan dan diakses hanya dalam genggaman. Mengurus dokumen-dokumen sipil pun sekarang sudah mulai beralih gitu ya ke digital. Nah, Pak mau bertanya nih Pak ya. Jadi bagaimana sih Pak peran dari Direktorat Laib dalam menjalankan sistem e-government ini Pak? Ya, kita punya cukup banyak peran ya dari Direktorat Laib ini, membantu Pak Dirjen Aptika, membantu Pak Menteri Kominfo khususnya dalam transformasi digital pemerintahan. Ada cukup banyak sektor digital pemerintahan, dari mulai perencanaannya, infrastruktur, aplikasi, keamanan, knowledge management, cukup banyak. Kominfo mendapatkan dua tugas yang cukup signifikan dalam SPPE atau e-government. Pertama, menyediakan infrastruktur SPPE. Ini lengkap dari A sampai Z, semua infrastruktur, dari pusat datanya, dari jaringan intra pemerintahnya, secure network yang menghubungkan antar instansi pemerintah, membuat sistem interoperabilitas supaya semua aplikasi itu bisa saling berbicara gitu, supaya masyarakat tidak perlu ngisi form berkali-kali. Itu ada di dalam domain infrastruktur itu. Yang kedua terkait dengan domain aplikasi. Domain aplikasi ini Kementerian Kominfo ditugaskan untuk membangun, mengembangkan dan melakukan harmonisasi aplikasi yang dibangun oleh berbagai macam sektor pemerintah. Nah, kita tugasnya adalah kalau belum ada aplikasi yang bagus, kita membantu kementerian lembaga atau Pemda terkait membuatkan aplikasi yang keren, yang cloud based lah, yang aplikasi kekinian begitu. Kemudian kita mengharmonisasikan, kita mengintegrasikan aplikasi yang begitu banyak, yang datanya begitu banyak, tersebar di mana-mana menjadi satu layanan yang terpadu. Jadi masyarakat dimudahkan begitu. Sampai kemudian kita menyediakan data analitiknya, artificial intelligence-nya. Kita mulai masuk ke dalam layanan yang sifatnya menggunakan layanan metaverse. Kita juga menggunakan teknologi blockchain untuk pengamanannya, untuk menjamin transaksi digital kita itu berlangsung dengan aman. Dan bahkan kita juga melayani, kita juga ditugaskan menyelenggarakan program Smart City. Jadi bukan sekedar kita membuat sebuah layanan nasional,
tetapi juga bagaimana implementasinya di masyarakat, kita juga dilibatkan di situ. Kita juga punya peran di situ. Jadi lumayan banyak, yes. Oke. Nah, mungkin tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia berarti juga harus diimbangi dengan pengelolaan penyimpanan data yang mumpuni tadi ya Pak ya. Kalau yang saya baca-baca nih dari pemberitaan, saat ini pemerintah sedang membangun pusat data nasional, benar begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, pusat data nasional ini tuh seperti apa sih Pak? Boleh jelaskan? Pusat data sendiri merupakan infrastruktur dasar ya, menjadi pondasi kalau kita akan membangun sebuah layanan digital. Tanpa ada suatu pusat data yang canggih, yang tangguh, yang aman, kita tidak mungkin membangun sebuah layanan digital yang berkualitas lah. Tidak mungkin membangun sebuah layanan yang handal, yang aman begitu. Jadi itu menjadi satu pondasi. Yang jadi masalah sekarang adalah kita mengidentifikasikan bahwa pemerintah pusat sampai dengan daerah kurang lebih ada 630 instansi pemerintah. Jumlah instansinya 630 nih, yes. Tetapi jumlah pusat datanya atau ruang server yang dibangun oleh pusat sampai dengan daerah itu lebih dari 2.700 pusat data. Jadi bisa dibayangkan satu instansi ada yang punya 3, ada yang punya 5, bahkan ada punya 7 data center. Itu satu instansi, baik pusat maupun daerah. Yang jadi masalah bukan hanya jumlahnya banyak, yang jadi masalah belanja kita, APBN kita, APBD kita tersedot untuk belanja data center itu menjadi luar biasa. Sementara sekarang kita hidup dalam dunia revolusi industri 4.0, semua serba cloud. Kita tidak perlu harus punya infrastruktur sendiri, teman-teman masyarakat tidak perlu harus punya server sendiri, tidak harus punya sebuah aplikasi sendiri supaya kita bisa saling terhubung. Kita bisa pakai layanan cloud. Kita ambil contoh ya, medsos itu satu aplikasi dipakai oleh miliaran, jutaan, oleh ratusan juta orang. Aplikasi kolaborasi misalnya untuk conference meeting begitu ya. Itu juga kita tidak perlu install di server kita bisa pakai layanan cloud, ada yang gratis, kita bisa pakai, gitu. Chatting juga begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa punya 2.700 pusat data? Datanya tersebar di mana-mana, biaya listriknya tinggi, biaya internetnya tinggi, risiko keamanannya tinggi. Kalau ada 2.700 pusat data nih, yes. Artinya ada 2.700 celah keamanan informasi. Kita punya 2.700 resiko nih. Nah, dengan kondisi yang begitu, dengan data yang tersebar kemana-mana, bayangkan kita punya 27.400 aplikasi yang tersebar di 2.700 data center. Gimana kita mau mengintegrasikan sistem sebanyak itu? Jadi kurang efektif ya Pak ya? Kurang efektif, kurang efisien, pemborosan uang negara. Sementara tadi itu aplikasi cloud, satu aplikasi bisa dipakai rame-rame. Gitu. Nah, sekarang pemerintah mengarah kepada government cloud policy, kebijakan yang mengarah pada penyelenggaraan infrastruktur dan aplikasi digital secara bersama-sama. Jadi tidak perlu setiap kementerian itu membangun data center masing-masing. Kita buat satu data center nasional dan mereka bisa pakai dengan gratis. Keuntungannya apa? Pertama, dari sisi biaya pasti lebih murah. Bayangkan kalau kita hanya punya mungkin paling banyak 10 data center tapi berstandar internasional. Daripada kita punya 2.700 tidak berstandar internasional. Kalau tidak berstandar artinya apa? Tingkat kepercayaan masyarakat boleh rendah. Kita boleh khawatir nih, nanti kalau dihack gimana nih? Nanti kalau tiba-tiba lagi dipakai, tiba-tiba listriknya mati, data centernya mati, layanannya mati dong. Gitu. Nah, dengan perbandingan ini, dengan melihat bahwa kita sudah hidup di dunia revolusi industri 4.0, kemudian Bapak Presiden juga sudah memerintahkan ini tidak bisa diteruskan nih. Data center yang banyak terjadi pemborosan, tidak aman, SDM-nya juga perlu effort yang luar biasa. Oke, kita buat satu ekosistem pusat data nasional. Cukup maksimal 10 data center saja, memanfaatkan data center existing yang sudah bagus.
yang lainnya ditutup secara bertahap. Kemudian data-data yang tersebar di 2.700 tadi dipindahkan, dikonsolidasikan ke kurang lebih 10 pusat data nasional itu. Artinya apa? Kita akan lebih mudah mengawal, menjaga keamanan informasi, keamanan siber di 10 lokasi dibanding kita harus menjaga di 2.700 lokasi. Tadi di 10 lokasinya itu ada lokasi apa saja nih Pak? Nah, kita menyebar ya, mendistribusikan data center itu ke seluruh Indonesia. Yang sekarang sedang dibangun, pusat data yang sekarang sedang proses dibangun ya, itu ada di Bekasi dan di Batam. Oh, itu yang sudah proses? Sedang dibangun, proses pembangunan. Iya, pembangunan. Data center existing milik instansi pemerintah yang sekarang kita nilai bagus juga sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu kita evaluasi apakah bisa dipertahankan untuk dioperasikan atau tidak. Tapi dari 2.700 itu ya proyeksi kami setelah berkomunikasi dan melakukan evaluasi infrastruktur kurang lebih ada 10-an data center lah begitu ya. Jadi kita lagi bangun nih Yes. Tapi Pak Presiden minta kita tidak bisa menunggu sampai data center selesai baru kita akan bertransformasi digital. Begitu kan Yes? Jadi untuk mempercepat proses transformasi digital pemerintahan, beliau memerintahkan gunakan pusat data nasional sementara sebagai bagian dari pusat data nasional. Jadi kita tidak lagi melihat sementara atau nasional. Utamanya adalah pemerintah bisa mengkonsolidasikan data seluruh Indonesia menjadi satu data nasional. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini. Jadi 2.700 itu secara bertahap sudah mulai dipindah ke pusat data nasional sementara ya. Itu bertahap sudah container base. Nanti kalau pusat data nasionalnya yang sedang kita bangun selesai, kita migrasikan ke sana. Oke. Nah, sebelum adanya PDN ini, masalah yang dihadapi masyarakat itu seperti apa sih Pak? Mungkin yang dihadapi masyarakat dan pemerintah lah ya. Gitu. Nah sekarang kita lihat ini Yes. Yes sebagai warga negara gitu kan. Mungkin kalau lihat layanan pemerintah, ada layanan online disediakan misalnya layanan imigrasi gitu. Harus download aplikasi imigrasi. Datanya ada di sana. Kita harus mengisi form di aplikasi imigrasi. Nanti ada aplikasi untuk tenaga kerja, kita isi form lagi, kita download aplikasinya, kita isi formnya lagi gitu ya. Kemudian ada aplikasi pendidikan, kita isi lagi. Ada aplikasi kesehatan, kita isi lagi form lagi nih. Ada 100 aplikasi pemerintah, kita harus mengisi 100 form. Itu yang dihadapi oleh masyarakat. Kenapa? Karena datanya terpisah-pisah. Kenapa? Karena kebijakannya masih silo-silo sesuai dengan kebijakan kementerian atau sektornya masing-masing begitu. Nah Presiden menyatakan nggak boleh begitu lagi nih. Kita sudah harus mengkonsolidasikan. Tetapi permasalahannya juga tidak sederhana. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur ini warisan dari teknologi sebelumnya. Sudah terlanjur punya 2.700 data center. Nah jadi dengan pusat data nasional ini Presiden memerintahkan segera konsolidasikan ini. Data-data itu semua dipindah ke data center nasional. Beliau sudah menandatangani peraturan presidennya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana di proses migrasi ini bisa berlangsung dengan lancar dan aman. Kemudian sekaligus data-data yang duplikasi yang sama-sama tadi itu disatukan. Gitu. Jadi Mbak Yas sudah nggak perlu lagi nih ngisi form, ada aplikasi ini ngisi form lagi, ini ngisi form lagi gitu. Nah harapan beliau nanti di tahun 2024 beliau akan akan melaunching aplikasi super app yang disebut dengan Indonesia 1. Nama aplikasinya Indonesia 1? Indonesia 1. Sekarang masih sementara ya, kita kasih nama Indonesia 1. Kita kan Indonesia cuma satu. Satu Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu aplikasi nasional dong. Itu tidak lagi berpulau-pulau dong. Ya enggak? Ada pulau kependudukan, ada pulau imigrasi, ada pulau ketenaga kerja, ada pulau kesehatan. Nah, sekarang pulau-pulau itu kita satukan dalam NKRI namanya aplikasinya Indonesia 1. Ini sedang kita bangun. Jadi sekarang kita bertahap layanan nasionalnya kita bangun, pusat data sebagai pondasinya kita bangun. Kita kumpulkan semua datanya, kita cek di dalamnya, kita cek ini duplikasinya, ini aplikasinya sama nih.
Kita satukan, dan itu kerjaan besar dalam pusat data nasional. Nah, jadi satu data Indonesia itu bisa terwujud, satu layanan terpadu nasional bisa terwujud. Ini ya gampang ya, kita mau download aplikasi sekarang, kita punya HP, masyarakat mau bikin layanan kesehatan, download aplikasi kesehatan. Mau pakai layanan ketenagakerjaan, download lagi. Ngisi form segala macam. HP-nya penuh nih ya. Iya. Tapi kalau cukup satu aplikasi, di dalamnya ada banyak menu, banyak layanan ya. Tidak perlu ngisi form macam-macam. Betapa indahnya kita, betapa bangganya kita warga negara Indonesia mengaku sebagai Indonesia maju nih. Bentuknya apa? Pelayanan publik sudah terpadu ya. Ya, ini yang kita sedang lakukan. Jadi pusat data dasarnya ini. Gitu. Nah, untuk apa sih Pak urgensinya dan seberapa penting PDN ini gitu? Ya. Sebagai pondasi, PDN sebagai pondasi ini punya nilai strategis yang sangat tinggi. Yang pertama apa? Pertama, kita bisa memastikan kedaulatan data nasional. Sekarang ini ya, beberapa instansi pemerintah masih menempatkan data pribadi WNI, data strategis pada data centernya milik asing. Gimana kita bisa berdaulat? Dengan adanya pusat data nasional, maka semua data-data yang tersebar kemana-mana kumpul di satu tempat. Kita jaga beramai-ramai. Kita berdaulat. Kedua, tadi itu ada 2.700 pusat data. Kita tidak mungkin punya tenaga dan biaya yang memadai, dan menurut saya itu memboroskan kalau harus mengamankan sekian banyak data center. Kenapa? Karena ada 2.700 data center itu belum tentu yang punya data center punya SDM yang bisa mengamankan. Jadi kalau beberapa waktu ini ada kabar data kita bocor, yang sana bocor, sini bocor, yang sini disusupi konten judi, yang sini disusupin konten pornografi, konten negatif segala macam. Itu karena memang terdapat kelemahan dari pengelola pusat data ini. Dan ini satu risiko besar. Gitu. Kalau mereka bisa menyusup, artinya bisa mengambil data dan sebagainya. Itu risiko yang kita hadapi. Ketiga, kita bicara masalah efisiensi. 2.700 pusat data itu kalau kita hitung satu data centernya itu dibiayai per tahunnya kurang lebih 10 miliar, ketemu angka operasional yang banyak sekali. Sementara kalau kita bikin pusat data, anggaplah kita punya 5 atau 10, anggaplah 10. Itu cost-nya akan ya kurang lebih bisa jadi cuma 10% atau 20% dari seluruh cost yang existing sekarang ini. Artinya negara punya potensi untuk menghemat 80% biaya untuk membangun pusat data. Jadi ya kalau misalnya negara lagi butuh ini, negara lagi butuh ada program baru nih. Sekarang kan modelnya kan dipotong nih anggarannya, kementerian lembaga sampai daerah dipotong untuk program ini dipotong. Akhirnya apa, kita tidak bisa fokus. Tapi kalau kita bisa melakukan efisiensi dari belanja infrastruktur data center ini, anggaplah kita punya dana-dana yang mungkin bisa kita efisiensikan, setiap tahun bisa lebih dari 10 triliun. Oh, wow, banyak. Sementara biaya operasional kita mungkin hanya sekitar 2 triliun. Gitu. Itu kita yang bisa identifikasikan ya. Belum bisa kita identifikasikan. Baik itu melalui misalnya program kerjasama dengan negara lain, ada data centernya di situ, ada aplikasinya di situ, nanti datanya disimpan di data center di luar negeri oleh negara yang menjadi donornya. Kita menjadi tidak punya kuasa, tidak punya kedaulatan terhadap data milik kita sendiri. Belum data kita dipelajari. Belum data kita dikuasai pihak asing, itu nilainya sudah ya tidak terbatas gitu ya. Itu dari sisi aspek efisiensi ya, dari isu satu data Indonesia. Sekarang nih ya, coba kita lihat, ini fakta-fakta yang terjadi. Karena datanya masing-masing sektor, masing-masing kementerian itu punya data center masing-masing, punya aplikasi masing-masing, punya database masing-masing, maka kita lihat kenyataan. Ada orang terima bansos saat pandemi, ini ada yang nggak dapat sama sekali, ini yang dapat duplikasi. Kenyataan kan? Jadi nggak tersebar secara merata ya? Ya karena datanya ada di mana-mana. Kita nggak tahu nih data kita itu ada di mana sih. Akhirnya program misalnya bansos ada yang menjadi kurang tepat sasaran.
program tenaga kerja ada yang memalsukan, kemudian datanya tidak benar. Data dari misalnya kita ambil contoh nih ya, contohnya sekira contoh. Apakah benar data-data masyarakat miskin di semua kabupaten kota ketika dikumpulkan sama dengan yang ada di provinsinya masing-masing dan sama dengan nasional? Belum tentu sama. Iya. Gitu. Sekarang semua instansi pemerintah mengumpulkan data. Mau layanan Dukcapil, ya isi data untuk Dukcapil. Mau layanan pendidikan, isi data untuk sektor pendidikan. Data kita tersebar kemana-mana. Gitu. Tidak ada satu single source of truth. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian ngaku-ngaku nih bikin KTP di sini, tapi juga bikin KTP di sini, bisa jadi itu bisa diwujudkan. Oke, bukan KTP-nya. KTP-nya satu, tapi jadi bikin punya SIM di Pemda A, di Polres A, punya SIM lain, SIM A juga di Polres B. Kenapa? Karena tidak ada satu sumber data terpercaya, tidak ada satu single source of truth. Datanya ada di mana-mana. Nah, yang kita harapkan dengan pusat data nasional ini, sekaligus kita bisa mewujudkan satu single source of truth, satu data yang terpercaya. Kalau ada orang nih mau validasi nih, ini benar nggak sih IBank ini warga Bogor? Maka hanya ada satu sumber yang terpercaya. Mau diakses melalui data kependudukan, mau diakses melalui data pendidikan, data kesehatan, ketemu pada orang yang sama. Itu namanya single source of truth. Itu dari sisi pendekatan satu data Indonesia. Jadi sangat banyak sekali aspek, sangat banyak manfaatnya. Karena dia sebagai pondasi ya. Dengan datanya semua itu terkumpul jadi satu, aplikasinya bisa kita satukan, datanya juga menjadi lebih valid gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya lah. Oke. Nah, kalau untuk instansi atau siapa saja yang terlibat dalam pembangunan PDN ini, siapa aja Pak? Ya. Pembangunan pusat data nasional itu melibatkan cukup banyak stakeholder. Pertama dari tim koordinasi SPBE nasional, itu ada 7 instansi pusat yang terlibat. Kemudian kita juga melibatkan pemerintah daerah yang menjadi lokasi. Kita juga melibatkan otorita IKN, terutama untuk pusat data nasional yang kita bangun di IKN. Kita juga melibatkan pihak-pihak dari profesional, dari anak-anak bangsa yang punya kemampuan hebat dalam bidang konstruksi, mechanical, electrical, di bidang IT, bidang cloud computing, di bidang cyber security, sangat banyak. Cukup banyak, timnya cukup terlibat cukup banyak itu dari tim teknis ya. Tim pendukungnya dari BPK, dari Kejaksaan Agung, dari BPKP, dari KPK, kita libatkan semuanya. Jadi kita keroyok semuanya bersama-sama. Untuk membangun aplikasi tersebut itu ya? Untuk menyiapkan pusat data nasional. Kalau untuk terkait dengan aplikasinya, wah itu 100% instansi pusat dan daerah semua terlibat. Bertahap ya. Insya Allah tahun depan di launching Pak Presiden. Siap. Tahun depan ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Nah ya mungkin untuk manfaat dari PDN ini tadi kan ya udah disebutin banyak gitu ya, dari instansi atau dari masyarakat umum. Nah mungkin target dari pembangunan PDN ini tuh apa sih Pak? Ya, targetnya tadi ya saya sampaikan itu. Jadi kita ingin transformasi digital pemerintah itu berjalan dalam track yang benar. Artinya apa? Kita sudah mengarah pada satu efektivitas dan efisiensi negara yang tinggi. Gitu. Kalau kita sebut sebenarnya fokus utamanya pada citizen centrism, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Tidak lagi ngurus ini, buka website ini, datanya ngisi lagi, buka layanan lainnya, buka website ini, download aplikasi ini, isi form lagi. Itu adalah konsep citizen centrism, di mana kita berpihak, kita melihat sisi kepentingan masyarakat dalam memberikan layanan supaya menjadi lebih mudah. Jadi pemerintah yang kemudian menyesuaikan diri, kita agile, kita lincah supaya kita bisa berkolaborasi, itu menyediakan satu layanan nasional. Itu target besarnya ya gitu. Target jangka pendeknya adalah kita mengurangi pemborosan uang negara. Karena data centernya banyak uang negara. Kemudian kita juga meminimalisir
serangan siber, pencurian data pribadi, pencurian data negara. Kemudian kita juga mengawal kedaulatan data negara. Oke, ya target dari pembangunan PDN ya tadi ya yang disebutkan tadi. Nah, kalau untuk progres dari awal pembangunan PDN ini seperti apa Pak hingga nanti? Ya, secara fisik pemerintah saat ini sedang membangun 2 pusat data nasional dan sedang menyiapkan 2 lagi. 2 ini berada di Bekasi, 1 di Bekasi sedang berjalan dan 1 lagi ini yang di Bekasi sudah proses pembangunan. Per hari ini yang di Batam itu sudah dalam proses lelang. Gitu. Jadi 2 fisik ini sedang dibangun. Nah, sambil menunggu ini selesai, tadi Pak Presiden memerintahkan kita dipercepat, kita menyediakan pusat data nasional sementara dengan menggunakan provider cloud computing nasional. Gitu. Jadi kita kawal bersama-sama dengan model seperti ini, maka kita tidak perlu menunggu akhir 2024 ketika data center sudah beroperasi, tetapi sejak 2020 kita sudah melakukan action menyatukan, mengkonsolidasikan data ini menjadi lebih cepat. Makanya kalau kita lihat Peduli Lindungi, pada waktu Peduli Lindungi itu kita datanya terpadu kan, semua data ada di situ, tidak perlu ngisi macam-macam, mau ke bandara, mau ke mall, kita mau swab di mana-mana, data kita langsung ada, gitu. Nah itu contoh-contoh real kita memberikan kemudahan melalui konsep cloud computing, government cloud computing. Keren loh, kita nggak kalah loh sekarang loh, karena program pusat data nasional ini sekarang nih itu malah dicontoh negara lain. Oh iya? Iya. Dulu kita ditanya ya, kenapa pemerintah Indonesia itu membuat pusat data nasional sendiri? Gitu kan. Ya kita jelaskan bahwa kita berbicara tentang kedaulatan negara. Kita berbicara malah efisiensi. Daripada setiap kementerian punya data center masing-masing, kita sediakan satu, dipakai bersama-sama, biaya lebih murah, lebih aman. Gitu. Sekarang Singapura ngikutin, New Zealand ngikutin. Kalau Korea udah duluan. Tapi banyak negara ASEAN itu mulai ngikutin. Gitu. Dan mereka kan punya program pusat data nasional juga. Beberapa negara berkomunikasi dengan kita bagaimana konsepnya Indonesia, bagaimana kita bisa mengelola secara mandiri. Bagaimana kita bisa menjaga kedaulatannya. Bagaimana proses menyatukan data yang begitu banyak itu, miliaran field data itu menjadi sebuah data nasional yang tertata rapi, terstandarisasi gitu. Kita menjadi contoh sekarang. Oke, menarik banget nih kawan Ego pembahasan kali ini mengenai adanya pusat data nasional ini gitu ya. Jadi mampu memberikan solusi dari resiko-resiko pemanfaatan sistem elektronik dan pemanfaatannya juga bisa diambil gitu ya dari segi manapun gitu yang tadi sudah Bapak Ebing jelaskan gitu. Nah, baik dari segi menyelesaikan masalah, melihat peluang serta wujud dari kepatuhan terhadap kebijakan. Dan mungkin kedepannya PDN ini dapat meningkatkan ketersediaan serta kualitas dari infrastruktur digital pemerintah. Nah, sebelum kita tutup nih Pak sesi podcast kali ini, mungkin ada pesan dari Pak Ibing untuk masyarakat Indonesia yang ingin disampaikan Pak. Ya, program e-government itu menjadi satu kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan pemerintah. Jadi masyarakat harus berperan aktif dalam memanfaatkan layanan-layanan digital pemerintah. Kemudian masyarakat sangat diharapkan masukannya agar inovasi-inovasi yang kita buat itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Boleh kok punya ide pemerintah, Kominfo, Pak Ibeng, bikin dong Pak Ibeng, bikin layanan metaverse Pak Ibeng. Boleh ya disampaikan ya. Kita ini anak-anak muda ini pengennya ya udah biasa pakai virtual reality ya, boleh nggak kita layanin pakai metaverse? Oke, kita mampu kok. Banyak anak-anak muda kita yang bisa melakukan itu kok gitu. Ada yang bilang Pak Ibeng, kita kalau bikin layanan ini bisa dong gabung dengan layanan itu Pak Ibeng gitu. Asal ya selama itu menjadi ada dasar aturannya, pasti kita akan layani. Pak Ibeng, boleh nggak kita tuh bayar PBB itu pakainya fintech Pak Ibeng? Nah itu ide-ide seperti itu yang kita harapkan
masukan-masukan dari masyarakat gitu. Dan kalau bisa malah peran sertanya. Karena peran serta dari masyarakat, perguruan tinggi, para ahli gitu sangat diperlukan kalau kita mau menuju Indonesia maju. Kita nggak bisa kerja sendirian, nggak. Kita nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Betul. Nah, kita undang nih anak-anak KKN, anak yang pinter, yang punya kemampuan, yang pengen mengabdi nih. Ayolah kita kerja bareng yuk. Kita kolaborasi bersama, kita kolaborasikan ya. Termasuk dengan dunia usaha. Gitu. Sekarang sudah bukan eranya lagi kita bicara urusan pemerintah ya administrasi pemerintah sendiri. Tetapi kita harus melibatkan dunia usaha dalam proses birokrasi. Kita harus melibatkan peran serta masyarakat dalam proses birokrasi. Mulai mengawasi, berpartisipasi, memberikan ide-ide dan sebagainya. Kalau boleh dong ngajukan harapan untuk instansi pemerintah gitu ya. Harapan pemerintah saya ingin menyampaikan bahwa negara hadir itu harus dengan partisipasi seluruh pihak. Terutama kepada para pejabat yang punya amanah. Kami mengajak untuk menerapkan amanah itu dalam satu kolaborasi NKRI melalui Super App Indonesia yang kita berikan nama Super App Indonesia 1. Nggak keren kalau layanan digital Anda itu belum masuk ke Super App Indonesia 1. Masyarakat menunggu untuk masuk ke Indonesia 1. Kapan Anda masuk? Keputusan ada di Anda. Nah, itu dia pembahasan pada podcast episode kali ini gitu ya. Jangan lupa untuk dicatat nih kawan-kawan pesan dari Pak Ibeng tadi. Dan mari kita dukung gitu ya pembangunan PDN agar lekas terrealisasi dan kita bisa merasakan manfaatnya bersama. Nah, aku Yesa Afriansyah dan terima kasih Pak Ibeng atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi, untuk sharing gitu ya mengenai informasi dari e-government ini gitu ya tentang PDN ini. Dan aku Yesa Afriansyah, sampai jumpa di podcast Siber episode selanjutnya. Bye.